Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم
لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat yang ke-16. Apa bunyinya? Fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah. Sekuat apapun dia, andaikan Allah sudah berkehendak. Salah satu contohnya adalah apa yang Allah sebutkan di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-17 dan ke-18. Jadi di ayat yang ke-16 Allah memberikan gambaran kepada kita betapa mutlaknya kekuasaan Allah. Apabila Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Salah satunya, contohnya adalah apa yang Allah kehendaki untuk ditimpakan kepada Fir'aun dan Tsamud. Di dalam ayat yang ke-17 Allah berfirman, Hal ataka hadithul junud. Sudahkah
sampai kepadamu berita tentang bala tentara, berita tentang prajurit-prajurit. Prajurit-prajuritnya siapa? Ayat yang ke-18, Fir'auna wa Thamud, yaitu bala tentaranya Fir'aun dan Thamud. Apa yang dialami oleh Fir'aun dan Thamud? Kehancuran. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang dakwah yang dibawa oleh para utusan Allah. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang diutus kepada kaum Tsamud? Ini amleng. Nabi sinten? Nabi Shalih. Yang diutus kepada Fir'aun sinten? Nabi Musa. Yang diutus kepada kaum Tsamud sinten? Nabi Shalih. Allah kasih contoh kepada kita bahwa Allah apabila sudah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya sekuat apapun dia. Ketika Allah menghendaki untuk menghancurkan Fir'aun, maka Fir'aun dan bala tentaranya akan hancur tanpa ada yang bisa untuk menahan. Begitu pula sinten? Kaum Tsamud. Ketika Allah menghendaki hancurnya kaum Tsamud, maka akan hancur lebur tanpa ada yang bisa menahan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah ceritakan tentang kejadian yang menimpa Fir'aun dan menimpa kaum Tsamud? Satu, untuk memotivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk memberikan peringatan keras kepada kaum musyrikin Quraisy. Apa misinya? Satu, memberikan motivasi kepada sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peringatan keras bagi siapa? Kaum musyrikin Quraisy. Apa hubungannya Ustaz? Cerita tentang hancurnya Fir'aun dan Tsamud dengan motivasi untuk Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW sedang menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Nabi sinten mau? Musa. Rasulullah SAW sedang menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Salih. Nabi Musa didustakan oleh Fir'aun. Nabi Saleh didustakan oleh sinten? Kaum Tsamud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh musyrikin Quraisy. Sehingga kisah tentang hancurnya Fir'aun dan hancurnya Tsamud, satu, ini motivasi untuk Nabi SAW. Jangan gentar, jangan mundur, maju terus. Walaupun banyak intimidasi, tantangan yang dilakukan oleh musyrikin sinten? Quraisy. Satu, untuk motivasi buat sinten? Rasulullah SAW. Yang kedua apa tadi? Peringatan keras kepada siapa? Kepada musyrikin Quraisy. Hati-hati. Kalian pikir punya pasukan yang banyak? Kalian pikir punya kekuasaan yang hebat?
kalian itu sekuat-kuatnya kalian dibandingkan sinten? Fir'aun. Sekuat-kuatnya kalian dibandingkan kaum Samud. Orang anak apa-apa nih. Kalian tuh tidak ada apa-apanya. Fir'aun kan orangnya apa? Gede. Samud apa maning? Wa samudal ladzina jabus sokhra bil wad. Kaum Samud itu kalau bikin rumah di mana? Di gunung. Bayangkan gunungnya gede-gede, dipahat sendiri. Belum ada bekho saat itu. Belum ada alat-alat berat. Berarti pakai tangan kosong. Tangan kosong ya maksudnya karo duduk gitu ya. Maksudnya nggak pakai alat-alat modern, enggak. Itu hebatnya kaum Samud. Setinggi itu, sebesar itu, sekuat itu, hancur lebur. Apa maning? Abu Lahab, Abu Jahal, CS. Ini peringatan keras. Yeah. Hal ataka hadithul junud. Apakah belum sampai kepada kalian berita tentang bala tentara? Siapa bala tentara itu? Fir'auna wa Samud. Fir'aun dan kaum Samud. Kita bahas tentang Fir'aun dulu. Siapa tadi nabi yang diutus? Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu adalah salah satu contoh dedengkot orang kafir yang menggabungkan antara rusaknya keyakinan dengan bengisnya sikap. Antara apa? Rusaknya nopo? Keyakinan dan bengisnya sikap. Jadi kalau pengen tahu ikon rusaknya keyakinan, lihat sinten? Fir'aun. Kalau pengen tahu ikon bengisnya sikap kepada rakyat, lihat sinten? Fir'aun. Rusaknya keyakinan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla antara lain dalam surat An-Nazi'at. Surat apa? An-Nazi'at ayat 24. Dalam surat An-Nazi'at ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala, Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la. Aku tembreki sinten? Fir'aun. Aku itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Mbok kurang ajar banget, Mbok. Bukan hanya berbuat syirik, tapi ngaku Tuhan. Dan gak sembarang Tuhan. Dia merasa Tuhan yang paling nomor, yang paling tinggi. Sehingga ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun bahwa beliau diutus oleh Allah yang maha tinggi, ya, karena Fir'aun kan ngakunya dia yang paling nomor tinggi. Nabi Musa datang mengkhabarkan kepada Fir'aun bahwa beliau sinten? Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah yang maha tinggi. Siapa yang menyampaikan itu? Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun. Maka apa responnya Fir'aun? Dipanggil menterinya. Sinten menterinya? Sinten? Haman. Apa? Haman. Wa qala Fir'aun. Fir'aun berkata, ya Haman,
Wahai Haman, ya Hamanu ibnili sarha. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi. Nopo bangunan yang tinggi? Hah? Ya menara lah kira-kira nggih. Bangunan yang tinggi. Kenapa? La'alli ablughul asbab. Aku pengen sampai ke pintu-pintu. Pintu apa? Dia lanjutkan omongannya. Asbabas samawati. Aku ingin sampai ke pintu-pintu langit. Harap ngapa? Fa'attali' ila ilahi Musa. Aku pengen ngeliat mana Tuhannya Musa. Astaghfirullahaladzim. Jadi dia penasaran karena diomongin oleh siapa? Nabi Musa. Yang ngutus saya Tuhan. Tuhannya di atas langit. Fir'aun boten percaya. Fir'aun tidak percaya kalau Tuhannya Nabi Musa ada di atas langit. Maka dia meminta Haman untuk dibangunkan bangunan yang tinggi sampai ke pintu langit supaya bisa melihat Tuhannya Musa. Terus Fir'aun mengatakan, wa inni la adhunnuhu kadziba. Dan aku yakin Musa bohong. Bohong apa? Fir'aun menuduh Musa bohong. Bohong apa? Bohong bahwa yang mengutus Nabi Musa Tuhan yang di atas langit. Berarti yang tidak percaya Tuhan di atas langit Nabi Musa apa Fir'aun? Jenengan arep melu sapa? Melu Fir'aun apa melu Musa? Nek nyong pengennya melu Nabi Musa. Fir'aun tidak percaya bahwa Allah yang mengutus Nabi Musa ada di atas langit. Makanya dia nyuruh sinten wau? Haman, ya, untuk membuktikan kebohongan Nabi Musa alaihissalam. Tumut sinten? Musa napa Firaun? Musa lah. Ya. Ini Allah sampaikan dalam surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Nanti kalau jenengan pengen baca lagi silakan dibuka di rumah. Surat apa mau? Ghafir. Nama lain surat Ghafir napa? Saya khawatir nanti jenengan buka Al-Quran orang nona surat Ghafir ustaz yang ngolombom. Surat napa nama lainnya Ghafir? Al-Mu'min. Surat napa? Al-Mu'min. Jadi jenengan nanti rumah cari. Kalau enggak namanya surat Ghafir ya surat napa? Al-Mu'min. Ayat pinten tadi? 36 sampai 37. Dah. Ini bercerita tentang rusaknya keyakinan sinten? Firaun. Di waktu yang sama, bukan hanya rusak keyakinannya, juga bengis sikapnya. Contoh yang paling gampang, yang paling sering kita dengar kebengisan Firaun adalah ketika Firaun tega untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Kenapa? Kenapa? Karena Firaun takut. Takut apa? Takut kekuasaannya hilang.
Jadi kalau orang sudah rakus dengan kekuasaan, nggak peduli kemanusiaan. Kalau orang sudah rakus kekuasaan, nggak peduli dalil-dalil agama. Kalau orang sudah rakus dengan kekuasaan, nggak peduli dengan konstitusi, diotak-atik sekarang pedewek. Itu kalau orang sudah rakus dengan kekuasaan. Contohnya sinten? Firaun. Ya. Jadi ceritanya Firaun itu ngimpi. Kenapa? Ngimpi. Ngimpi napa? Ada api. Ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis. Tengpun di Baitul Maqdis. Syam niku teng pundi? Palestina. Palestina. Ada api datang dari Palestina. Kemudian api itu terus berjalan sampai ke Mesir. Mesir niku negerine sinten? Firaun. Kemudian api itu membakar semua Mesir kecuali rumah-rumahnya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah penduduk Mesir yang ditindas oleh sinten? Firaun. Dijadikan budak, dijadikan kuli. Saking gak sukanya Firaun sama sinten? Bani Israel. Ketika mimpi seperti itu, bangun, kaget, apa yang dilakukan Firaun? Tawud. Firaun tawud. Apa yang dilakukan Firaun? Mengumpulkan para dukun. Kawit miyen dukun lagi kancane sinten? Firaun. Kumpulkan para dukun, para tukang ramal, para tukang sihir. Kemudian minta mimpinya itu dibaca, ditakwil mimpinya. Apa kata para dukun itu? Akan terlahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menyebabkan kekuasaanmu hancur. Begitu mendengar omongan dukun, dan Firaun itu maniak dukun. Ya, nama maniak. Percaya banget karo dukun. Nek kaum muslimin mboten nggih? Mboten loh, masa wong Islam percaya dukun, ora pantes temen. Maka dia pun telan mentah-mentah. Apa kata dukun? Maka keluarlah dekret yang mengharuskan untuk disembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Wa yudzabbihuna abna'ahum. Sembelih anak laki-laki. Berjalan. Karena tentaranya Firaun nunggoni saben wong meteng, bayangkan ditunggoni. Astagfirullahaladzim. Setiap ada wanita hamil, terutama dari kalangan apa? Bani Israel, ditunggoni. Sampai apa? Lahir. Begitu lahir dilihat laki-laki apa? Perempuan. Begitu laki-laki diambil seret sembelih. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya Bani Israel semakin sedikit. Karena yang lahir di sembelih, yang tua mati.
Maka penduduk asli Mesir, ya tuan-tuan tanah, ya kalau Bani Israel kan ditindas, dijadikan kuli-kuli, ngurusi sawah, ngurusi kebun. Nah, para penduduk asli Mesir ini mereka lama-lama, wah nanti kalau Bani Israel ini habis, si ngurusi tanah dewek siapa? Yang akan kita pekerjakan siapa? Kalau Bani Israel lama-lama habis, akhirnya mereka datang menemui siapa? Firaun, melobi Firaun. Ini gimana nih? Lama-lama kita nggak punya pekerjaan nanti. Akhirnya keluar dekret baru. Apa dekretnya? Setahun disembelih, setahun orang disembelih. Jadi tahun ini disembelih, tahun depan enggak. Supaya apa? Supaya enggak habis. Dan ternyata di tahun tidak disembelih, terlahirlah Nabi Harun. Masya Allah. Jadi di tahun yang bebas penyembelihan, itu Nabi Harun lahir, selamat. Tahun berikutnya, di tahun penyembelihan, sinten? Nabi Musa lahir. Gimana takutnya sinten? Ibunya Musa. Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa, supaya ketika ada inspeksi keliling dari apa? Tentaranya Firaun, maka kamu hanyutkan anakmu di atas kotak, ya, ke sungai apa? Nil. Diikat, tapi diikat. Nanti begitu selesai inspeksi, apa yang kamu lakukan? Tarik lagi kotaknya itu, yang isinya sinten? Nabi Musa yang masih bayi, kamu susuni, kamu rawat. Nanti begitu ada inspeksi lagi, apakan? Hanyutkan lagi. Berjalan aman, Nabi Musa masih tetap hidup, sampai datanglah suatu saat ibunya Nabi Musa lupa. Lupa nopo? Lupa nggak ngikat. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Hanyut. Begitu ibunya Nabi Musa mau ngambil bayinya, udah nggak ada. Gimana coba perasaan ibunya Nabi Musa? Akhirnya minta tolong kepada saudarinya untuk ngeliat, dicari. Ternyata alhamdulillah masih ada, masih kemambang, ya, masih terapung di sungai, terbawa ombak ke sana kemari, sampai akhirnya lama-lama deket-deket kemana? Istananya Fir'aun. Wah, deg-degan itu. Siapa? Saudarinya ibunya Nabi Musa. Deg-degan, gimana ini? Wong kita menghindari Fir'aun, kok malah bayinya sampai ke istananya Fir'aun. Yang saat itu istrinya Fir'aun, sinten? Asiyah. Istrinya Rasul SAW namanya Aisyah. Kalau istrinya Fir'aun, Asiyah. Asiyah saat itu lagi jalan-jalan di pinggir sungai, di kebun, istana. Kemudian melihat, loh kok ada kotak. Maka dia nyuruh kepada pembantunya untuk bawa kotak. Coba kotaknya bawa ke sini. Apa sih isinya? Dan pelayannya nggak ada yang berani membuka kotak itu. Begitu sampai diambil, dikasihkan kepada istrinya Fir'aun, dibuka ternyata bayi. Dan begitu istrinya Fir'aun melihat bayi itu langsung jatuh cinta. Ngelihat bayi lucu, laki-laki, langsung jatuh hati. Maka dia berazam, bertekad akan merawat bayi ini dan akan melobi Fir'aun. Melobi sinten?
Melobi apa? Supaya jangan disembelih. Apa kata Asiyah kepada Firaun? La taqtuluh. Jangan kamu bunuh. Karena Asiyah ini ternyata mandul. Mandul. Dia sudah lama merindukan apa? Anak. Begitu nemu anak, puas pasti. La taqtuluh. Jangan sekali-kali kamu bunuh. Asa ayyan fa'ana. Siapa tahu bayi ini bermanfaat untuk kita. Au nattakhidahu walada. Atau kita angkat menjadi anak. Sebengis-bengisnya Fir'aun. Yang minta siapa? Istrinya. Kau Fir'aun. Gak berani. Ya. Akhirnya dibiarkan. Padahal ini yang dia takutkan dalam mimpinya. Masuk ke istananya langsung. Allah yang ngirim. Singkat cerita. Namanya bayi butuh susu. Nangis Musa. Dipanggil seluruh pelayan yang ada di istana. Gak ada yang cocok sama Musa. Ditawari ini. Baik pelayan gak mau, ini gak mau. Akhirnya satu istana bingung. Nabi Musa nangis, seru. Keras nangis. Akhirnya diadakan sayembara. Siapa yang bisa menyusui Musa? Berita itu sampai ke telinganya siapa? Ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa daftar. Begitu ketemu sama teteknya ibunya Nabi Musa langsung cep. Mau ibunya dewek. Langsung cocok. Maka Asiyah bilang sama ibunya Nabi Musa. Kamu tinggal di istana. Nyusui siapa? Musa. Kata ibunya gak bisa. Saya punya suami. Saya harus merawat, saya harus melayani suami saya. Saya juga punya anak-anak di rumah. Saya harus merawat anak saya. Ya sudah kayak gitu. Udah bawa aja anakmu pulang. Dan dibiayai oleh istana. Allahu Akbar. Dan dijaga oleh tentara. Bayangkan, Masya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak. Fa'alun lima yurid. Gak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla ketika sudah berkehendak. Ya. Dibawalah pulang. Wah, gimana senangnya siapa? Ibunya Nabi Musa. Sedangkan sudah ketemu sama anaknya saja sudah bahagia banget. Apalagi dibiayai, dijaga. Sesekali datang kemana? Istana. Sampai secara bertahap Bani Israel mulai dihormati. Kenapa? Karena wanita Bani Israel menyusui anak angkatnya Fir'aun alias Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, mendakwahi Fir'aun. Fir'aun gak percaya. Sampai akhirnya Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Sekuat apapun tipu daya dan makar manusia, tetap lemah. Fir'aun berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya sekuat tenaga. Dengan cara-cara yang bengis. Akan tetapi ketika Allah menghendaki kekuasaannya habis, maka akan habis. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka bisa berbuat makar, tapi kalau Allah akan membalas makar mereka, maka akan hancur makar mereka. Ini kita baru cerita Fir'aun, belum cerita Tsamud, dan waktunya hampir habis. Maka kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan
berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.